Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Miskum di sini di sesi kuliah Miskum. Oke, gimana kabarnya sobat kulineran? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Dan ya, kali ini Miskum mau menyampaikan sesuatu mungkin dari beberapa banyak pertanyaan yang datang ke Miskum, terutama buat itu ya, buat yang baru mau mulai usaha dan masih kebingungan antara mau bikin brand sendiri atau bergabung ke franchise, business opportunities atau kemitraan. Nah, mungkin semuanya ada plus minusnya sendiri ya, tergantung tantangannya juga. Kalau buat brand sendiri sudah pasti ada tantangannya nih. Sedangkan kalau bergabung franchise atau kemitraan itu pasti ada plus minusnya sendiri. Nah, kali ini Miskum mau menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan lebih baik mana sih antara bergabung franchise kemitraan atau membuat brand sendiri. Kalau membuat brand sendiri itu kan tahap-tahapnya banyak ya, dan banyak orang yang beranggapan kalau bergabung franchise atau kemitraan itu mahal atau inilah itulah, lebih baik buat brand sendiri. Padahal buat brand sendiri itu tahapnya lumayan panjang ya, mulai dari riset, tes pasar, terus menghitung harga, mencari supplier, nge-branding, itu pokoknya panjang banget. Dan ada juga beberapa yang gagal. Misal ada pelaku bisnis yang membuat brand sendiri dan dia masih pemula. Nah, nanti pasti ada beberapa kendala yang bakal dialami karena ya, masih pemula, apalagi kalau buat brand sendiri itu masih kurang dikenal ya. Nah, sedangkan kalau kemitraan atau franchise yang seperti yang sudah Miskum pernah review sebelumnya produknya, itu kan beberapa ya, kebanyakan sudah memiliki SOP-nya sendiri, kemudian udah terbranding, pokoknya lebih simple. Dan untuk biayanya, sobat kulineran pasti mikir kalau ambil franchise atau kemitraan pasti memakan biaya yang banyak, mahal, dan nggak pakai brand sendiri. Terus menganggap kalau buka pakai brand sendiri itu biayanya lebih terjangkau. Padahal buat tes pasar, terus riset itu juga butuh biaya. Terus nge-branding, iklan itu juga butuh biaya. Dan pokoknya itu sama-sama butuh biaya. Cuman kalau buat brand sendiri sepertinya lebih mahal karena kita nggak tahu di tengah jalan nanti bakal ada kendala seperti apa. Nah, sedangkan kalau ambil kemitraan atau franchise, pastikan sobat kulineran juga jangan salah pilih. Sebelumnya sobat kulineran bisa riset dulu melalui media sosial seperti TikTok, Facebook, atau bahkan juga di YouTube. Kalau sobat kulineran juga bisa itu ya, mengambil kemitraan atau franchise yang pernah Miskum review sebelumnya produknya. Kan di beberapa video Miskum pernah mereview itu produk-produk dan kondisi franchise atau kemitraan yang udah berjalan sejak lama. Nah, terus bagaimana sih cara memilih ini franchise, paket usaha atau business opportunity dengan baik? Nah, kali ini Miskum mau menjelaskan ya. Setiap kemitraan itu pasti mempunyai tips sendiri, seperti mempunyai SOP atau panduan agar berjualannya laris terus gitu. Nah, jadi kalau kita mengambil franchise atau kemitraan, nanti kita pasti akan mendapatkan itu ya, seperti ebook atau buku panduan jurus supaya kita berjualannya laris terus. Terus buat panduan ini pasti cocok banget buat yang mulai usaha. Miskum merekomendasikan mending ambil kemitraan atau franchise aja. Soalnya kalau buat brand sendiri kita belum tahu nanti
kendalanya seperti apa di tengah jalan, nggak ada pembimbingnya gitu ya. Sedangkan kalau kemitraan itu pasti ada pembimbingnya. Di situ akan dikasih tips bagaimana sih agar jualannya atau usahanya laris. Sedangkan kalau buat brand sendiri, apalagi pemula, pasti harus mencari tahu, survive sendiri benar-benar dari nol supaya bisa laris, dan tentu saja itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Nah, kemudian kalau franchise misal atau kemitraan misal lagi down, pasti akan mendapat support dari itu ya, dari pihak franchisor ya, atau dari pihak kemitraannya. Sedangkan kalau brand sendiri itu misal udah viral atau gimana, itu kalau takutnya nih ya nggak berjalan dengan lancar, baru buka langsung tutup. Nah, viralnya di awal doang. Nah, itu yang bahaya. Kemudian yang kedua, biasanya kalau kita gabung kemitraan atau franchise, nanti akan mendapatkan panduan untuk memanfaatkan media sosial atau media-media buat berjualannya, buat pemasarannya, seperti penggunaan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan yang media sejenis lainnya ya. Media digital kayak gitu itu sangat direkomendasikan buat pelaku usaha kuliner, dan untuk penggunaan aplikasi tersebut pasti sudah ada triknya sendiri supaya pembeli itu terkecoh. Pokoknya ada trik-triknya biar rame atau gimana. Nah, sedangkan kalau usaha sendiri kita nggak tahu, misal udah daftar ini kok nggak pernah ada orderan atau gimana. Nah, sedangkan kalau ikut franchise atau kemitraan nanti diajarin sampai banyak orderan. Pokoknya setiap media sosial itu kan punya tracknya sendiri, kayak media ShopeeFood, GrabFood, atau GoFood. Nah, semuanya kalau ikut kemitraan atau franchise pasti dikasih triknya supaya tampilannya kelihatan menarik, atau memainkan psikologi dari calon pembeli. Terus yang ketiga ini strategi cara mencari lokasi yang strategis buat membuka usaha. Kalau misal kita mau buat brand sendiri terus asal pilih lokasi, nah kok tiba-tiba sepi. Nah, itu adalah salah satu kesalahan ketika membuka bisnis kuliner ya. Secara kan bisnis kuliner itu kebanyakan membutuhkan lokasi yang baik, yang strategis, misalnya dekat sekolah, dekat kampus. Nah, itu semua ada triknya dalam mencari lokasi. Sedangkan kalau ikut kemitraan atau franchise, itu biasanya akan direkomendasikan lokasi-lokasi yang baik dan cocok untuk membuka bisnis. Jadi nggak bisa asal-asalan. Ikut kemitraan nanti itu bakal dipilihin lokasi yang baik. Pokoknya dikasih rekomendasi gimana titik-titik yang bagus buat buka usaha. Terus selanjutnya setiap franchise atau kemitraan pasti sudah mempunyai SOP sendiri. Dalam bisnis kuliner, buat menu-menu atau masakannya pasti mempunyai resep rahasia, terus cara pembuatan SOP-nya sendiri. Keunggulan dari ikut kemitraan atau franchise itu pasti sudah disediakan SOP-nya, resep rahasia, bahkan penghitungan HPP-nya biar nggak rugi. Jadi itu lebih baik daripada sobat kulineran mau pakai brand sendiri. Sebenarnya pakai brand sendiri itu juga bagus ya, secara nggak langsung kita menciptakan produk baru, tapi ya harus siap sama resiko yang bakal datang nanti. Terus selanjutnya yaitu buat supply bahan baku atau bahan pokoknya. Kalau ikut kemitraan atau franchise itu sudah pasti ada supplier buat bahan bakunya. Entah itu misal di luar kota, nanti dicarikan rekomendasi supplier yang bagus buat pembuatan produknya ya. Nah, biar tidak salah pilih, Misku kasih rekomendasi buat sobat kulineran, terutama yang masih pemula baru mau terjun di bidang bisnis kuliner ya.
Miskum mau kasih rekomendasinya yaitu kalau Miskum sebutin nanti itu ya, lebih lengkapnya bisa langsung cek deskripsi. Nah, buat usaha mie pedas kekinian ala mie gacoan gitu, itu Miskum merekomendasikan ada mie jadian. Itu modalnya terjangkau banget, cukup mulai 4 jutaan aja udah bisa dapat mulai dari bootnya, terus peralatan jualan dan lain-lain. Terus ada juga usaha es krim kekinian dari Sunday Everyday. Nah, kalau kompetitor lain itu kan, atau merek lain, brand lain itu kan modalnya bisa sampai ratusan juta. Nah, kalau Sunday Everyday ini cukup 30 jutaan aja, tapi udah bisa dapat boot, peralatan jualan, sampai mesin es krimnya juga. Terus ada paket usaha yang menurut Miskum ini udah legend banget, yang udah lama banget, tapi masih eksis sampai sekarang, yaitu kuts tahu. Itu camilan tahu crispy yang dari dulu sampai sekarang itu masih viral. Terus buat minuman Miskum ada rekomendasi itu Nyopi. Ada Nyopi sama Nyopi Go. Kalau Nyopi itu jualannya cuma pakai boot, terus sedangkan kalau Nyopi Go itu jualannya keliling ala-ala kopi star nih sekarang itu yang lagi rame sekarang ya. Terus ada juga es teh, namanya es teh Aksara Kita. Itu ya saat ini masih rame juga. Kemudian ada camilan lagi, ini bacimut sama bakso mekar. Nah, ini Miskum sangat merekomendasikan karena 2 bulan lagi udah mulai bulan puasa ya, 2 atau 3 bulan lagi udah mulai bulan puasa. Mungkin ini bisa jadi takjil, camilan takjil buat berbuka puasa. Kemudian ada es teler, es akuarium dari Frostes. Ini juga cocok banget, pas banget buat di bulan puasa. Terus buat sobat kulineran yang pengen buka usaha bakso, itu Miskum merekomendasikan bakso Prasmanan Milioner. Nah, di bakso Prasmanan Milioner ini setelah Miskum cari, itu semuanya sudah disediakan. Meskipun jualan baksonya konsepnya itu prasmanan, tapi nggak bakal rugi karena semua bahan baku dan lain-lain dan tips triknya itu udah ada semua, termasuk SOP-nya. Untuk paket usaha lain yang Miskum merekomendasikan bakal Miskum tulis di deskripsi aja ya. Soalnya kalau Miskum sebutin satu-satu nanti bakal panjang durasi videonya ini. Setiap paket usaha yang Miskum rekomendasiin itu udah mengandung 5 poin yang tadi ya, seperti tutorial marketing supaya laris itu gimana, terus dikasih tips jualan di GoFood, GrabFood atau ShopeeFood. Kemudian itu ada juga nanti dipandu buat mencari lokasi yang strategis. Terus sudah ada SOP-nya lengkap dan pokoknya sudah mempunyai suplai bahan baku yang aman juga tentunya ya, dan juga tentu saja juga mendapatkan branding yang kuat serta peralatan lainnya. Pokoknya tinggal terima beres itu. Harganya juga terjangkau modalnya, nggak perlu riset, nggak perlu ngitung HPP, trial and error, tes marketing, dan paket usaha atau kemitraan yang sudah Miskum sebutin tadi itu sudah cabang-cabangnya itu di cabang-cabang atau mitra itu di beberapa kota di seluruh Indonesia. Pokoknya itu siap ke seluruh Indonesia. Nah, sudah terjangkau, bisa pengiriman, katanya juga bisa COD. Jadi nggak perlu khawatir seperti penipuan-penipuan gitu ya. Oke, sudah sobat kulineran semuanya sudah Miskum review. Semoga sobat kulineran yang mau buka usaha diperlancar, dan yang sudah punya usaha semoga laris terus. Nah, sekian dari Miskum. Jika ada pertanyaan lain mengenai bisnis kuliner, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa share, subscribe, nyalakan lonceng, like juga. Sekian dari Miskum.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.